bergambar. Nah, nanti kalian membuat cerita bergambar tentang proses pembuatan garam. Siswa dapat menemukan pokok informasi terkait wacana dengan tepat. Nah, tujuan yang ketiga, dengan memperhatikan penjelasan guru, siswa dapat mengenal konversi waktu dengan tepat. Yang keempat, dengan berarti soal mengkonversi waktu, siswa dapat mengkonversi waktu dengan satuan waktu lainnya dengan tepat. Nah, anak-anakku sekalian, sebentar ya, ibu dulu lupain. Ya, mohon maaf ya. Nih, Bu Guru membawa apa coba tebak? Bendanya berwarna putih, banyak manfaatnya, biasanya digunakan setiap kali memasak. Ayo tebak coba Bu Guru benda apa? Garam. Benar sekali, garam. Nah, coba kalian amati garam. Nah, coba ada yang mau mencicipi? Ya, cicipi. Gimana? Iya, rasanya asin. Coba Mbak. Asin ya, garam rasanya asin, makanya biasanya digunakan setiap kali memasak. Ada yang mau mencicipi lagi? Tidak ya. Nah, ada yang tahu bagaimana sih proses pembuatan garam? Bagaimana diperoleh dari mana ini garam? Air laut. Iya, benar, dari air laut. Sudah pernah melihat proses pembuatan garam? Belum. Nah, belum. Nah, prosesnya dari air laut ya. Nah, coba nanti kita pelajari bersama-sama. Nih, perhatikan ya. Keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Perhatikan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa melalui perubahan wujud di sekitar kita. Dapatkah kamu mengamati peristiwa perubahan wujud dalam keseharian kita? Nah, lanjut, ada yang mau membacakannya? Ya, siapa yang mau baca? Yang pergi lukis ya. Membuat masakan menjadi berat. Karena kita memberi garam terasa harumnya. Lakukan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Mari baca bacaan di bawah ini. Ya, terima kasih. Selanjutnya siapa lagi? Ya, Mas Arif yo. Bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut di pinggir pantai. Petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan perkat-perkat tambak di Di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Ya, ternyata garam itu dihasilkan dari air laut di pinggir. Iya, di pinggir pantai ya, Mbak, yang di tengah, di pinggir pantai. Nah, petani garam itu membuat apa? Ladang ya, membuat ladang dulu berbentuk tambak ya, tambak berbentuk tambak-tambak. Nah, untuk menampung air laut. Nah, karena ladang garam itu terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak
Ya, ya. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Ya, stop dulu. Setelah petani membuat petak-petak tambak, selanjutnya tambak itu diisi air laut. Dengan kedalaman tertentu. Selanjutnya ayo terus, Mas. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan mengeluarkan kristal-kristal garam. Ya, stop. Nah, air laut tadi yang sudah dimasukkan ke dalam tambak-tambak itu nanti terkena sinar matahari. Iya, terkena sinar matahari lalu menguap dan meninggalkan kristal-kristal ya. Bindil-bindil itu ya, kristal-kristal garam. Ya, lanjut. Siapa lagi yo? Jawab. Dinda, yang keras Mbak Dinda, ayo. Untuk mendapatkan lapisan garam yang dibuat setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak itu segera dipanen. Menanamnya jangan menunggu musim hujan. stop dulu. Nah, setelah terkena matahari lalu menguap menjadi kristal-kristal, selanjutnya untuk mendapatkan garam yang lebih tebal itu setiap harinya harus diisi air laut, ditambah lagi air lautnya setiap hari untuk mendapatkan lapisan garam yang lebih banyak atau lebih tebal. Nah, untuk mengganti air laut setelah sekitar 210 hari, ayo, berarti pembuatan garam itu membutuhkan waktu 210 hari atau berakhirnya musim kemarau ya, itu siap untuk dipanen. Nah, setelah dipanen nanti dipasarkan di pabrik. Nah, lalu kita konsumsi ya, kita beli di warung-warung untuk memasak. Kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Nah, mengapa memanen garam jangan sampai menunggu waktu musim kemarau berakhir? Nah, nanti kualitas garamnya akan menurun atau tidak bagus ya. Jadi selama 210 hari saja ya. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat yodium dan dikirim ke daerah ya. Apa tidak pembuatan garam? Ada yang mau ditanyakan? Ya, Mbak Tias mau bertanya bagaimana? Kok bikin garam makan sekali sampai 210 hari? Kalau 210 hari berapa bulan? Oh iya, loh kok kenapa sih 210 hari jadi berapa bulan ya? Nah, kenapa pembuatan
sekitar 210 hari. Nah, selama 210 hari setiap hari ditambah begitu ya, supaya lapisan garamnya tebal. Nah, setelah 210 hari berarti sudah siap dipanen. Ya, bagus sekali. Nah, sekarang kalian tuangkan ya, proses pembuatan garam dituangkan melalui cerita bergambar ya, cerita bergambar. Ya, bisa satu karena nggak bisa tidak masuk ya. Nah, kalian sudah paham mengenai proses pembuatan garam. Nah, silakan kalian tulis, ceritakan ya, ceritakan dan digambar di dalam petak yang sudah Bu Guru sediakan ya. 5 menit ya. Ya, boleh berkreasi sambil diwarnai, boleh ya, boleh sekali sambil kreasi pakai pensil warna, boleh. Boleh sekali mau pakai pensil warna sambil berkreasi, boleh. Buat petaknya tambahnya. Di bawah dikasih keterangan tulisan ya, sedikit nggak apa-apa.
itu dulu ya. Sekarang perhatikan ke depan ya. Nah, tadi waktu untuk membuat garam ada berapa hari ya? 200. Nah, coba kalian perhatikan contoh soal di depannya, di layar depan sini ya. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 petak air laut adalah 2 jam. Nah, petani garam itu setiap hari kan mengisi air laut ya, mengisi air laut ya. Diperhatikan dulu ke depan, ininya ditutup dulu ya. Nah, berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Nah, ini ada hubungannya jam sama menit. Satuan jam dapat diubah menjadi menit. Diskusikan bersama temanmu. Lihat hasilnya pada titik-titik berikut. Nah, ini yang contoh ya. Nah, perhatikan 1 jam ada berapa menit? 1 jam ada 60 menit. Nah, 1 jam ada 60 menit. Satu jam ada 60 menit. Coba perhatikan contohnya, caranya. 2 jam, berarti kalau 2 jam 2 kali 60 menit. Berapa berarti 2 kali 60? 120 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 petak adalah 120 menit. Nah, ada hubungannya ya, jam sama menit. Ayo, hubungannya bagaimana? Nih, perhatikan Bu Guru membawa apa ini? Guru membawa apa ini? Jam dinding ya, membawa jam dinding. Kalau 1 jam ada 60 menit. Kalau 1 menit ada berapa detik? 60. Berapa? 60. 1 jam 60 menit. 1 jam 60 menit. 1 menit berapa detik? 60 60. Hai? 1 jam 1 menit 60 detik. Berarti 1 jam berapa detik? 6 kali 6 3.600 detik. Coba kita perhatikan. Nah, pada jam ini ada berapa jarum ya? 3. Nah, jarum yang pendek itu menunjukkan jam. kita menunjukkan jam. Setiap pergeseran dari satu angka ke angka yang lain itu berapa jam? 1 jam setiap pergeseran ini. Nah, dari angka yang satu ke angka yang lain itu 1 jam. Sekarang jarum yang kedua. Jarum pertama jarum pendek.
Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Yo, 90 menit berarti ada berapa jam? 1 jam 3 jam 30 menit. Berapa? 1 jam 30 menit. 1 jam lebih 30 menit. Karena 90 menit itu 60 menit ditambah 30 menit. 60 menit itu adalah 1 jam ditambah 30 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk memanen 1 meter garam adalah 1 jam 30 menit. Ya, bagus sekali. Kalau kita Ya, lanjut. Setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? 1 jamnya berarti diubah menjadi menit terlebih dahulu. 1 jam berapa menit? 60 menit. 60. Terus lebihnya 20. Berarti 60 ditambah 20. Jadi berapa menit? 80 menit. 80 menit. Pintar sekali. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Sudah paham semua mengenai satuan waktu? Mengonversi satuan waktu sudah? Ya, kalau sudah dilanjutkan mengerjakan lembar kerjanya. Silahkan dikerjakan yang sudah disediakan ya. Lembar kerja yang sudah disediakan silahkan dikerjakan. Silahkan dikerjakan ya. Dari depan deh. Ya.
Setelah
Ya, air menguap karena terkena sinar matahari. Kalau kenapa yang C salah? Agar kualitasnya bagus, garam harus dipanen saat musim penghujan. Ya salah ya. Ya nomor 5. Mbak Farah. Waktu yang diperlukan untuk memanen garam adalah Berapa? 210 menit. Ya, waktu untuk memanen garam adalah 210 hari. Yang benar semua, macam. Ya benar semua. Mas Ilham benar berapa? Yang salah 1, tunjuk tangan. Salah 2. Mas Afif salah berapa? Mas Afif. Ya, Mas Afif benar semua. Ini Mbak Intan benar semua, bagus. Selanjutnya siapa yang mau membacakan? Ayo, yang versi waktu. Nomor 1 siapa? Oh iya Mbak Tias, urut berarti ya, urut ya. Nomor 1 Mbak Tias. 1 jam 45 menit sama dengan berapa menit? 60 menit tambah 10 menit 70 Ya, jadi 70 menit. Bagus. Nomor 2 Mbak Maya, ayo yang keras. 2 jam 50 menit 160 menit tambah 50 menit 60 menit 120 menit ditambah 50 menit jadi berapa? 220 Jadi berapa? Ayo. 170 menit 170 menit. Ya bagus. Nomor 3 Mbak Yen. Nomor 3 Mbak Yen. Ya nomor 3 Mbak Yen. 3 jam 5 menit sama dengan ya bagus 180 menit ditambah 5 menit semuanya jadi 185 bagus. Nomor 4 ya Mbak Firlis. 6 jam 16 menit sama dengan 360 menit ditambah 16 menit sama 176 menit Iya 6 jam ada berapa menit? Berapa? 360 menit 360 menit karena 1 menitnya berapa?
siapa? Ya, Mbak Dinda, tadi sampai sini Mbak Dinda. 70 menit berapa jam? Ya, 1 jam kan 60 menit. Berarti masih sisa berapa? 10. Berarti 1 jam 10 menit. Yang di dalam kotak berarti berapa menit? 60. Betul. Nomor 2. Lanjut nomor 2 siapa? Mas Arif. 260 menit sama dengan 2 jam 40 menit. Iya, kenapa 2 jam Mas Arif? Karena 2 jam berapa menit? 120 menit. Iya, 120. Berarti sisanya berapa menit? 40 menit. Bagus. Nomor 3 siapa? Ya, Mbak Intan. 214 menit. Ya. Hmm? 214 menit berapa jam? 3 jam. 3 jam ada berapa menit? 180 menit. Berarti sisanya masih berapa? Ya, 34 menit. Jadi 3 jam 34 menit. Bagus. Nomor 4 siapa? Ya, Mas Aga. Ya, berarti 5 jam 30 menit. Nomor terakhir, ini Mbak Firlis. 20 menit. Ya, berapa jam Mbak Jihan? 7 jam lebih berapa menit? Nah, lebihnya 7 jam berapa menit? Nah, iya, karena pas ya. Karena pas dibagi 60 adalah 7. Ya, bagus sekali. Sudah selesai ya. Ya, sudah selesai. Ada yang belum ditanyakan? Nah, itu saja. Nah, jadi
Terima kasih. Nah,